Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Agus untuk saya memulai nih Bapak. Yang saya hormati Ibu Veronica Diana Anissa Anggrawati sebagai dosen pembimbing MBKM, Bapak Agus Mata Sutrisno Saudara Ilmu Institut Sains selaku pembimbing lapangan MBKM. Mohon maaf Bu, saya malas sekali bukan. Dan saya banggakan Saudara Julian Christopher dan Saudara Elang Helmi Wicaksono yang pada hari ini melaksanakan seminar akhir kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kampus MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kampusnya Merdeka. Yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 24 Juli 2023 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat bertempat di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Sebelum kita memulai acara seminar akhir MBKM ini, marilah kita berdoa untuk pelajaran acara kita hari ini. Berdoa untuk asma'ul husna masing-masing. Berdoa sebesar Pak Agus, mohon maaf, mohon izin untuk mempersingkat waktu. Ini saya mohon izin untuk anak-anak melakukan paparan dan hasil kegiatan yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Untuk waktu paparannya ada batasan atau tidak Pak? Ini aja. Karena saya setengah juga harus cabut dari kantor. Ini perlu punya waktu berapa? Sejam? Maksimal sejam ya. 1 jam yang kurang Pak kalau bisa. 15 menit cukup. Ya, 15 menit silahkan Mas Julian dan Mas Elang untuk menyampaikan hasil pembelajaran kalian untuk kita sendiri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dari dosen pembimbing Ibu Erna, dosen akademik Ibu Veronica, dan pembimbing lapangan MBKM Dinas Perhubungan 2023 Pak Agus Mata. Perkenalkan, saya Brilian Christopher Pondang dengan NIM 1100200031 dan teman saya Elang Helmi Wicaksono NIM 1100200026. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil paparan kami untuk seminar akhir kegiatan MBKM Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Baiklah, yang pertama itu ada luarannya kegiatan magang. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua progres, dan ketiga kesimpulan. Pendahuluan yang pertama, kami berdua magang di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang terletak di Jalan Mogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun bagian-bagian ataupun bidang-bidang yang terdapat di dalam Dinas Perhubungan, yang pertama itu ada bidang lalu lintas, kedua bidang angkutan jalan, bimbingan keselamatan dan pengendalian, dan yang terakhir bidang parkiran. Kemudian di bagian progres ada dua, yaitu ATCS dan analisis simpang bersinyal. ATCS itu sendiri adalah panjangannya Area Traffic Control System, yang dimana merupakan suatu pengendalian sistem lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya dari persimpangan kota. Tujuannya adanya ATCS ini adalah untuk memantau besarnya volume yang terdapat di suatu simpang. Yang kedua itu untuk mengetahui kecelakaan ataupun monitoring kendaraan mana saja yang lewat. Dan yang terakhir itu untuk memantau kemacetan di jalan raya. Selanjutnya, analisis simpang bersinyal. Kami berdua sebelumnya sudah diberikan tugas oleh Pak Agus Mata, yaitu untuk mensurvei dan memperhitungkan volume kendaraan pada simpang 3 bersinyal Jalan Imogiri Timur. Dapat dilihat dari gambar di depan ada 3 ruas jalan, yang dimana Jalan Imogiri Timur itu jalan utama, dan
putih, yang dimana setelah kami lakukan survei data geometri jalan, itu lebar jalurnya didapatkan 10 meter untuk jalan mayor dan 7 meter untuk jalan minor. Sementara untuk kondisi lingkungannya itu komersial dan pemukiman. Nah, dari hasil survei kami mengolah data-data tadi, dan sebelum diolah, pada keesokan harinya kami melakukan survei volume kendaraan, yang dimana pada pagi itu pukul 6.30 pagi sampai sore pukul 5.30 pagi. Nah, terdapat data kendaraan yang datang melalui arah utara itu sebanyak jumlahnya di pukul 6.30 pagi sampai jam pukul 8.30 pagi itu sebanyak 740,92 SMP per jam dan 978,2 satuan mobil penumpang per jam. Dan pada pukul siang 11.30 sampai jam 1.30 terdapat total kendaraan sebanyak 1.606 kendaraan dan 1.773 kendaraan. Dan jika diubah ke satuan mobil penumpang itu menjadi 554,7 dan 622,2. Kemudian pada pukul sore pukul 3.30 sampai jam pukul 5.30 itu total arus kendaraannya sebanyak 1.969 dan 1.647. Kemudian dari arah barat itu arus total kendaraannya pada pagi pukul 6.30 sampai 8.30 sebanyak 183 dan 412, dan siang pukul 11.30 sampai jam 12.30 itu sebanyak 337, dan pukul 12.30 siang sampai jam 1.30 itu sebanyak 347. Dan di sore hari pukul 3.30 sampai jam pukul 4.30 itu sebanyak 474, dan pukul 4.30 sampai 5.30 itu sebanyak 444. Kemudian pada ruas yang melalui arah selatan pagi pukul 6.30 sampai 7.30 itu sebanyak 1.381, dan pukul 7.30 sampai 8.30 sebanyak 1.369 kendaraan. Siang pukul 11.30 sampai 12.30 sebanyak 1.752 kendaraan, dan pukul 12.30 sampai 1.30 sebanyak 2.028 kendaraan. Dan arus total pada sore hari pukul 3.30 sampai 4.30 sore sebanyak 3.354 kendaraan, dan 4.30 sore sampai 5.30 sebanyak 3.039 kendaraan. Kemudian dari hasil data-data tadi kemudian diolah menggunakan pedomannya NKJI, dan diambil dari simpang 3 bersinyal menggunakan formulir SIK 1. Itu terdapat data yang masuk sebanyak 2,3 dan 2,5, 3,5 dan 3,4. Pada tabel formulir SIK 1 ini berisi tentang data geometrik, kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan, dan pengaturan lalu lintas. Kemudian setelah dapat data-data dari formulir SIK 1, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji menggunakan formulir SIK 2, di mana formulir SIK 2 ini berisi data arus lalu lintas kendaraan bermotor. Pada tabel ini data kendaraan bermotor yang masih berupa satuan kendaraan per jam diubah menjadi satuan mobil penumpang per jam dengan cara mengalihkan jumlah kendaraan per jam dengan ekuivalen mobil penumpang. Selanjutnya dari data formulir SIK 2 digunakan rumus untuk kendaraan rasio belok kiri jalan Pemukti. Rumusnya LT satuan mobil penumpang per jam per total kendaraan, maka angkanya 88 dibagi 135,6 mendapatkan hasil 0,649.
Kemudian rasio belok kanan untuk jalan Purmukti didapatkan hasil 0,3510. Kemudian rasio belok kiri langsung jalan Tebing Kiri Timur didapatkan hasil 0,2805. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pulang. Ya, terima kasih atas apa yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Brilian. Untuk formulir sheet 3 itu menghitung waktu antar hijau atau waktu hilang. Nah, di sini kami mengambil data lalu lintas datang itu dari hitungan AutoCAD jarak yang kemarin kita survei. Nah, itu di tengah ada garis jarak yang dimana 18 itu dari jarak selatan ke utara dan 22 itu jarak dari timur ke barat. Yang kemudian 5 itu asumsi panjang kendaraan saat waktu merah. Terus yang dari utara dan timur sama, yang dihitung mendapat waktu merah semua itu ada 2 detik untuk fase 2 dan fase 3 masing-masing 1 detik, ditambah waktu kuning total 3 fase itu ada 9, jadi waktu hilang ada 11 detik. Kemudian formulir sheet 4 menghitung waktu sinyal dan kapasitas. Nah, di sini kami menggunakan kode pendekat SRT untuk contoh perhitungan. Jadi SRT itu dari selatan dan belok kanan. Yang pertama menentukan lebar efektif didapat dari setiap pendekat dari formulir sheet 1, yaitu pada W pendekat masuk 2,5 meter. Yang berikutnya menghitung nilai dasar SMP per waktu hijau, itu didapat 1.500. Yang ketiga faktor penyesuaian ukuran kota, itu karena kota Yogyakarta memiliki 4 juta jiwa lebih, itu maka menggunakan faktor penyesuaian ukuran kota 1,05. Berapa kota Jogja penduduknya? 4 juta. Dapat dari mana? Dari Nah, dari 3A dari BPS. dari BPS ya, dari besok nanti dari BPS. BPS itu yang resmi. Kalau web kamu ditipu orang pun webnya itu tetap ada. Kalau BPS nipu, kulin orang ke webnya. Jogja itu penduduknya nggak nyampe 500 kotanya. Itu kalau 4 juta itu aglomerasi perkotaan. Iya. Tapi ya Nah, terserah itu asumsi ya. ini Tapi kamu harus tahu kalau misalnya statementnya administratif, misalnya penduduk kota Jogja itu administratif, statement administratif, pakai data resmi administratif. Ya. Nah, analitis, saya lebih suka mendekati kota Jogja itu lewat aglomerasi perkotaan. Tapi nanti kalau bicara administratif kalah, karena administrasi kota Jogja itu batasannya 32 km persegi, kecil kotanya. Oh, ini Pak Agus pembacanya, coba ini yang kalimat bawah sendiri itu dibaca. oh ya Berapa itu Mbak? Saya tahu Mbak ada 1 juta itu. Kayaknya nggak ada 500 malah ini ya. Ini kok hanya banyak kan? Ya, Itu dari mana sumbernya ditulis? Nah, ya. menurut gitu harusnya ya misalnya. Gak apa-apa. Punya mohon maaf, kami Motifnya RCS ya. ya apa namanya? Biasanya jadi berapa? 1,05. Oh, salah ini. City size-nya jadi lebih rendah. Ya. Hmm. Tadinya kan kita udah pakai yang itu Pak. Nah, terus kenapa nggak tahu kenapa saya berubah pikiran untuk mencari lagi. Gak apa-apa. Nah, jadi Kamu harus explore. Harusnya Iya. 0,3. nah, itu Oh, mesti pakai TA-nya teman-temanmu ya.
Enggak Bu, karena apa namanya derajat kejenuhannya kan itu besar. Nah terus ini ada permasalahan dari sebelumnya gitu. Itu FCS juga menentukan 1,05 kan dasarnya dari di atas 3 juta ya itu ya. Iya. Sementara ini 1 juta aja tidak nyampe. Nah, Harusnya di mana? harusnya di 0,1 sampai 0,5. Di bawah 1 juta loh. Iya 0,8. 083. 0,8. Bukan 0,82 ya Pak ya? Di bawah 0,1 yang di Kan 300.000 tuh. 300.000 Pak. Berarti di range nomor 2 itu. Bukan yang bawah sendiri Pak ya? Di Kalau sendiri di bawah 100. Oh itu di bawah 100. Ada aku lupa ya 100. Itu 0,1 ya. Iya. Oh, bukan 0,1 tuh. Iya Pak. Mau kabur saya. Iya. Berarti 0,83 ini. Itu untuk apa seperti yang Pak Agus sampaikan, pemahaman aja ini kan. Pemahaman, nanti kalau kamu dibantu bersama dosen pembimbingmu boleh. Karena Jogja ini boleh didekati sebagai aglomerasi perkotaan. Saya malah lebih suka itu karena kenyataannya penduduk Jogja itu banyak banget kalau kita mengenai aglomerasi perkotaan. Dan tidak disetkan ada yang ketinggalan sensus juga ya Pak ya. Tidak Ya, sepenuhnya kalau yang sensus lewat sana. di jalanan itu kan apa tidak faktualnya kan aglomerasi kita ini Iya. tidak secara administrasi kamu bantul enggak ya Iya. kita itu satu komunitas besar yang duduk di situ. Iya. Tapi nggak apa-apa karena nanti konsultan pun ada dasarnya. Kalau sumbernya FRCI ya administratif, semua administratif. Tapi kalau untuk desain aplikasi di lapangan ya bisa di trial itu untuk desain yang lain. Silakan. Izin melanjutkan ya Mbak Bu. Untuk faktor penyesuaian hambatan samping itu berdasarkan jenis kondisi sekitar di jalan Imogiri Timur dan jalan Imogiri. Nah, jalan Imogiri Timur itu termasuk jalan yang komersial yang faktor penyesuaian hambatan sampingnya itu tinggi dan jalan Imogiri rendah. Nilai 0,93 dan 0,95. Yang berikutnya faktor kelandaian. Faktor kelandaian ini kami menggunakan nilai 1 karena jalan timur itu termasuk landai. Yang berikutnya faktor parkir sebagai fungsi jarak dari garis inti sampai kendaraan yang diparkir pertama di sini menggunakan nilai 1. Yang berikutnya perhitungan rasio FRT dan FLT itu untuk belok kanan sendiri itu rumusnya 1 ditambah PRT dikali 0,26 dan hasilnya 1,26 dan FLT sendiri menggunakan nilai 1 karena itu dari utara itu belok kiri langsung jadi diwakilkan dengan 1. Yang berikutnya menghitung arus jenuh yang disesuaikan. Itu dari menentukan dari menghitung nilai dasar SMP itu sampai dari menentukan lebar efektif sampai FLT itu dikalikan semua ya hasilnya 1845,59. Yang berikutnya menghitung arus lalu lintas itu dari formulir sheet 2. Yang berikutnya menghitung rasio arus atau SR itu rumusnya Q per S yang dimana Q itu adalah arus lalu lintas dan S nilai arus jenuh yang disesuaikan. Hasilnya 0,070 dan dari FR itu ditambahkan dari 3 pendekat yang hasilnya 0,468 itu ditaruh di kolom bawah sendiri. Yang berikutnya menghitung rasio fase atau PR yang rumusnya FR grid dan dibagi FR yang hasilnya 0,150. Yang berikutnya menentukan waktu siklus dan waktu hijau. Rumusnya
waktu siklus pra penyesuaian sama dengan 1,5 dikali LTI ditambah 5 dibagi 1 min IFR yang hasilnya 52,74. Yang kedua waktu hijau itu rumusnya waktu siklus pra penyesuaian dikurangi LTI dikali PR1 yang hasilnya 4 detik. Yang berikutnya waktu siklus yang disesuaikan C sama dengan sigma dari waktu hijau ditambah LTI. LTI itu waktu hilang total berarti sama dengan 77. Yang berikutnya menghitung kapasitas. Di sana macet banget ya, Mas. Ya sebenarnya kalau mematuhi apil itu macet karena di sana itu banyak Kok yang saya lakukan nerobos. 1,2 ya? Oh benar kondisinya separah itu. Enggak, tenang aja nggak apa. Latihannya Itu bagus. saya juga bingung waktu itu, Pak ini tapi kok nggak macet gitu. Cuma di sana tetap lancar. Hasilnya Betul. macet ya. Hasilnya itu berarti nggak bisa gerak, Was. Iya makanya Biasa tinggi ya. kok ini DS-nya tinggi cuma di lapangan kok. Kak lengang. Iya. Jadi ada salah satu salah itu. Kayak Nah, siapa itu. itu? Yang termasuk tadi itu apa? Yang akuran kota tadi. Itu kalau itu 0,83 itu DS-nya malah 1,5. Makin di. Ya kan kapasitasnya jadi lebih rendah. Ya itu untuk menghitung kapasitas hasilnya 1,2. Nah pada perhitungan ini 1,2 itu lebih besar dari 0,75 yang berarti simpang jalan Moduli Timur dan jalan Pemutih adalah lewat jenuh yang akan menyebabkan antrian yang panjang pada kondisi lalu lintas puncak. Yang berikutnya formulir SIG 5 yang menghitung tentang panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti dan pindaan. Untuk menghitung jumlah antrian untuk DS lebih besar dari 0,5 itu menggunakan rumus di atas yang menghasilkan 14,30 SMP. Menghitung jumlah yang kedua menghitung jumlah antrian yang datang sama fase merah NQ2 itu didapat 2,801 ya. Kemudian menghitung NQ total yang keduanya di jumlah sama dengan 17,10. Terus mencari nilai NQ maksimal itu dari grafik yang didapat NQ maksimal sama dengan 14 SMP. Yang berikutnya hitung angka henti NS sama dengan 4,10. Dan kemudian hitung jumlah kendaraan terhenti NSP sama dengan 533 SMP per jam. Nah berikutnya menghitung angka henti seluruh simpang NS total sama dengan 3,26 SMP. Yang berikutnya menghitung kendaraan lalu lintas rata-rata setiap pendekat atau DT yang hasilnya 534,1 detik per SMP. Yang berikutnya menghitung kendaraan geometri rata-rata masing-masing pendekat DGC sama dengan negatif 2,20. Itu betul apa salah? Ada negatifnya. Kok bisa negatif itu dari mana? Itu kan karena 1 min 4,10 itu Pak, itu kan negatif. 1 dikurangi koefisien tertentu jadi apa? Jadi negatif. Iya. Itu kan 1 dikurangi 4, terus belakangnya kali semua, terus tambahnya Tambah dong itu. itu kan ada kalimannya. 4 kali. Yang itu ya masih dan kemudian itu kendaraan total dalam detik itu sama dengan 69.147,80
cucu asalnya Pak Dede. Kamu kurang memang. Itu kalau dijadiin ini Mas itu dijadiin jam, coba kamu bagi 60, dibagi 60. Berhenti di situ. ya, Apa? Pak. Just do it aja. Lama Pak nunggu merahnya. Iya. 2 jam ada ya? Tidur dulu. 2 jam itu. Nambah. Lebih mau itu. Betul ya Pak ya, lumayan yang bisa. Udah belum? belum Pak, sekali lagi. Hitung kerjaan Kalau rata-rata. kau udah aja dari sini udah sampai. Nanti kalau mas videonya langsung. Iya, Nanti perlu di cross check lagi ya. satu lagi dulu. Oh iya. Sabar lagi. Nomor 12 ini. Oh, sudah terima kasih. Oh, udah, langsung terima kasih aja. Videonya terus ngawarin. Video. Nah, nggak apa. Terima kasih atas perhatian. Oke. Iya. Dan lanjut ke video. Video kegiatan. Kalian tampak di sini juga. Oh iya. Ada Bapak juga, Pak Agus? Apa? Anu di kontrapanel enggak? Kontrapanel tadi. Bagaimana kalau aku cuma di itu tadi? Sound dulu. Sound dulu. Sound. Hardware and sound. Hardware and sound. Hardware and sound. Nah. Sound. Speaker. Anu di saat tadi bawah. Sebagai mahasiswa MPKM Dinas Perhubungan 2023 dan teman saya yang merekam Menang Yudi Wicaksono dengan hit 1100 2000 Gorontalo. Sebagai mahasiswa MPKM Dinas Perhubungan 2023. Oke, kami makan di Kalau Pak generasi Z terlalu. Kalau perkenalkan Pak Agus sebagai dosen sebagai rumah makasih tidak terima. Nggak ada. Lupa. Kasih uangnya Pak Agus. Karena nggak apa-apa. Nah, sekarang harus bisa bikin podcast ya itu ya. Saya bikin Pak ini untuk apa hibah PJK? Iya, ini nah dari sekarang harus bisa. Iya, dibikin menarik. Awalnya nggak kayak gini mas, pas koreksi aja baru kayak gini. Nah, tapi harus dipaksa sama anak-anak. Yang minggu kemarin itu terakhir anak dia bikin yang ketiga itu juga bagus banget, dapat nilai dari ya apa waktu aplikasi dulu. Itu udah software musiknya juga. Terancam kayaknya. Ya, ya. Sekian dari kami. Maaf untuk Ya. masukan-masukan yang saya bingung, kami sangat menerima. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Julian dan Mas Elang atas peran yang sudah disajikan walaupun waktunya lebih dari 15 menit ya. Nah ini untuk selanjutnya saya melanjutkan acara ke sesi pemberian peserta terkait hasil magang anak-anak kami Bapak. Untuk yang pertama saya persilakan kepada Pak Agus Marusi Presiden dari Komisi Desain untuk memberikan tanggapan terkait itu. Dan tapi sebelumnya saya selaku saya mewakili Bu Seli, nih Bapak mohon izin saya utarakan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan
selama ini terhadap anak-anak kami, Mas Julian dan Mas Noah sudah dipersilahkan untuk ikut gabung dengan tim Bapak. Monggo dan tempat saya persilakan semoga Pak Hafiz. Terima kasih Bu Erna. Monggo Pak Hafiz. Anak-anak, Julian, cocok ya? Oh iya, Pak. Semua orang Batak sini cocok. Oh, iya. Sama Hilmi. Oke, terima kasih sudah paparkan. Memang prinsip dari belajar itu mau. Anak kemarin datang ke sini itu sebenarnya basicnya nggak ada dia. Saya tanya memang mata kuliahnya belum masuk, maka ya kamu otodidak aja. Sudah dilakukan. Itu nanti hasil belakangan. Tapi yang penting itu ya poin ya. Beberapa poin dari nanti masalah tindak lanjut kamu mendalami apa, dan dalam lalu lintas nanti bisa diskusi lagi sama ibu kantor. Kemudian kedua, orang magang itu melihat bekerja. Memang kebetulan magangnya di dunia birokrasi. Ya berulang kali saya katakan ke mahasiswa, di tempat besok kamu setelah lulus bekerja itu belum tentu ritme kerjanya kayak di birokrasi. Birokrasi itu alhamdulillah ritmenya rendah. Tapi begitu kamu masuk dunia konsultan, kontraktor, ritmenya itu tinggi sekali. Deadline bisa 1 hari itu deadline. Hari ini dapat job, besok lelang, semalam kamu harus bisa membuat rencana RAP untuk lelang. Itu biasa di konsultan. Jadi sampai pagi yang dunia teknik sipil itu seperti itu. Tapi kamu kalau kacamatanya birokrasi ya datang duduk ada pekerjaan dilakukan, kalau enggak ya berpikir untuk apa pelayanan. Tapi kalau orang yang kerjanya di perusahaan sudah money oriented, sudah harus menghasilkan apa, namanya intensitas kerja luar biasa. Makanya di sini kamu harus bisa berkaca dari situ ya. Kebetulan kamu yang MPKM-nya di sini ya alhamdulillah dilakukan. Tapi waktumu efektif kan, bisa belajar, bisa sudah punya tema besok skripsi apa, dan punya belum? Apa coba? Kemarin yang dikasih tahu Pak Agus tentang ya meneliti kayak sebatos, terus kayak Ya keselamatan. yang keselamatan. Nah, ini bagus ini sudah. Saya sudah mempengaruhi orang masuk transport saat ini. Wah, terima kasih Pak. Kamu mau masuk transport enggak? Enggak itu enggak apa-apa. Ya, Mau saya juga orang bukan orang transport. Besok kalau kerja belajar lagi enggak apa-apa. Termasuk saya ini belajar lagi sebetulnya. Dulu saya orang struktur. Nah saat sini ya belajar lagi. Pertama masuk diajak diskusi ini enggak ada, ngapain? Apalagi diskusi masalah sentul kemarin kan sudah ada kasih tahu sentul. Saya masuk pertama suruh diskusi sentul yang sangat produktif. Tapi ya alhamdulillah bisa mengikuti sejauh ini, bisa survive di perhubungan. Gitu intinya mau belajar dan anak-anak mau otodidaknya tinggi. Ini sengaja nggak saya kasih arahan, saya mau tes juga dia. Namun deviasinya sampai seberapa? Tak terserah. Mau baca-baca itu. Berarti aktif Mau ya Pak Anat? aktif, mau tanya malah saya nggak kasih tahu. Ya kamu belajar aja sendiri. Benar Pak Hafiz, ya. Tapi dari sini kan kamu punya banyak pertanyaan. Setelah itu kamu bisa cari tahu kenapa kok punyaan saya tadi kok tunggaannya tinggi sekali, terus apanya DS-nya tinggi. Ya, nanti kamu cari tahu sendiri. Apalagi kamu mau bergerak di bidang transport, setelah ini dalami, nanti tugas akhirmu kan lebih mudah mengerjakan. Nah, transport ini variabelnya ya lumayan tidak terlalu banyak, harus detail. Apalagi temanya sekarang ada PKJI ya Bu. Itu PKJI Kalau baru. S1 boleh kan membandingkan itu ini pakai PKJI sama Ya, PKJI. boleh. Tapi hasilnya seperti apa? Kajian yang baru, bukan Oke. 2014 ada yang lakukan. Sudah disahkan sama Menteri Bina Marga, Menteri yang KPU-an. Artinya sebagai standar norma baru di penghitungan kapasitas dan simpang itu dia sudah boleh digunakan. Enak nanti kalian skripsinya. Kalau mau apa namanya cari PKJ itu Download aja. susah Pak, nggak ini. Kemarin saya cari Nggak bisa nanya saya. Apanya yang susah? cari PKJ itu. Kelengkapannya tuh ada tuh. Kelihatan paling Kalau saya yang berikan. PKJI, Kalau oh, saya PKJI format belum sekarang. ada. PKJI. Nah, kemarin kan di Waleng Pak Agus juga suruh Ya, pakai betul. PKJ kan Pak.
saya cari apa namanya susah. Gak apa-apa, itu proses. Filter baru ada. Itu jadi satu welding ya, welding itu nasihat karena memang kamu nanti menuju dunia kerja, yang penting dunia kerja itu mau belajar. Yang di kampus itu modal dasar yang mengembangkan diri sendiri. Kemudian terkait aspek yang lain, ikut saya lapor anak ini rajin, kalau mau bolos pun bilang. Oh iya, dua-duanya Pak. Dua-duanya karena konsep MBKM itu Merdeka Belajar saya paham, jadi nggak bisa mengikat anak ini 100% ada di kantor tuh. Ya sudah, kalau memang ada keperluan lain silakan, karena memang masih ngambil mata kuliah. Yang penting kamu komitmen. Jadi mahasiswa itu yang susah komitmennya. Komitmen sama orang tua yang mau selesai 12 tahun. Iya. Terus terkait tadi presentasi sudah lumayan lah, kalau karena kemarin itu saya dapat apa namanya bukan diklat juga sih, kayak pengarahan teknis dari psikolog. Dia mengajarkan tentang pelayanan excellent, bukan terima lagi excellent sebenarnya. Nah, di dalam salah satu materi itu memang ada karakteristik generasi berbasis nilai psikologi yang berbeda. Nah, mereka kan generasi Z, kita itu generasi X, di atas lagi boomer itu generasi yang orang berpikir. Itu logika berpikir dan tingkah lakunya berbeda. Jadi memang kalau generasi yang sekarang ya sudah gadgets oriented semua, creativity itu meniru gadget. Apa namanya bacanya gadget ya, dawai bahasa Indonesia ya, nggak tahu itu dari mana. Hukum sedang ya Pak? Nah itu padahal begini, penting kita tuh dakwah ya. Jadi sudah lazim kalian melakukan pekerjaan di dunia pendidikan pun dengan tema kekinian yang kayak tadi aneh-aneh. Kalau saya nggak masuk itu, perasaan saya pun nggak masuk, saya nggak bisa begini. Generasi saya itu generasi yang secara psikologi bisa dibilang inferior. Orang cenderung tidak menundukkan dirinya. Ya tapi ya, kalau kita bisa itu, kita kalau nggak ditanya itu nggak akan jawab dulu di kelas. Kalau generasi kalian itu beda, udah explore saja, tembak langsung. Memang itu generasinya kalian. Kalau kalian nggak melakukan itu, kompetitor kalian itu melakukan itu, kalian nanti kalah di dunia kerja. Kalau kita masih bisa semuanya berpola sama ibaratnya satu generasi saya. Bisa cerdas di kelas itu tidak harus ngacung terus, enggak. Diam-diam jadi. Diam aja, nanti nilainya bagus. Kalau sekarang kalau nggak ngacung nggak dinilai bagus sama dosen. Memang itu tuntutan generasi sekarang. Biar nanti pas explore pekerjaan tuh kalian menonjol. Kalau kamu diem saja ini walaupun pintar, kalian nggak dapat apa-apa. Kamu harus menyesuaikan. Jangan bermental generasi X kamu kalau gadis generasi sekarang. Itu nilai-nilai yang saya pahami untuk anak muda. Itu pun nanti tak arahkan ke anak saya. Memang harus seperti itu. Dan tuntutan zaman. Tidak bisa kita diem aja. Dulu itu yang juara itu pendiam. Duduk di depan manis. Di depan manis. Ya. Anak nakalnya itu juga. Tapi perkembangan zaman, kenapa anak yang nakal itu Malah lebih sukses. malah lebih sukses? Karena dia ekspresif, Mengeksplor diri. eksplornya lebih cepat. Tapi di atas kertas kalah, mau IP pun kalah. Anak IP-nya 4 di kampus ada hampir 4 aja, tapi begitu punya kerja pun kadang kalah. Karena memang ya generasinya beda mungkin ya, sekarang tuntutan kondisi-kondisi dunia kerja kan berubah-ubah terus. Nah, kalian harus paham itu. Nih, kalian disuruh ibu aneh-aneh, saya itu nggak masuk itu. Sampai kerjaan saya itu kan suruh begitu juga sama. Begitu juga laporan di WA ini kayak tadi. Nah, sini saya laporkan aneh-aneh pas ragu kan. Aku tuh nggak bisa bikin, nggak bisa bikin deh. Jadi saya ya cuma just do it saja. Udah kerjaan saya beres sudah. Nggak ada laporan bahwa saya mengerjakan dengan baik, nggak ada. Cuma beres saja. Rapat-rapat gini pun saya nggak bikin kameramennya gini, nggak saya kondisikan. Padahal saya kalau di lapangan Pak Polisi itu selalu mengkondisikan. Dia kerjanya 10 menit, di situ 1 jam. Dalam 10 menit dia ngatur intensi video,
Setelah itu duduk ya, duduk aja. Saya nggak bisa seperti itu. Berat saya. Gitu ya. Harus dipahami terkait nilai-nilai. Kemudian masalah akademis, knowledge itu berkembang. Jangan khawatir kalau hari ini kamu dinilai sama ibu belum berhasil tadi analisis simpang, nggak masalah. Karena kamu masih bisa belajar lagi. Yang penting nanti tema skripsi kamu sama kamu sudah betul. Karena itu nanti test case masuk kerjanya di situ. Itu saja Ibu dari kami. Karena saya banyak lupa waktu nanti habis. Matur sembah nuwun Pak Agus atas masukannya dan semuanya yang telah diberikan kepada anak kami, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Veronica Dinaris Anggrawati Sarjana Dinas Bisnis Teknik selaku Presiden Bimbingan BKN untuk memberikan masukan. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bu. Mohon izin Pak Agus. Ini posternya apa maksudnya? Ya, posternya mana poster? Itu bikin. Poster. Cuma ini masih ada revisi. Ada itu poster. Iya masih ada ya, cuman masih ada. Kemarin Nanti ditaruh di mana posternya? Itu nanti ruangan MBKM saja Pak, Oh ditaruh iya. di. Bang udah bikin kan kalian ya? Kemarin koreksi karena kegiatannya cuma satu kegiatan yang ditonjolkan. Nggak apa-apa. Sekarang membangun dunia kayak gitu. Saya bikin kayak gitu juga malas. Kemarin di Kabin itu kan suruh bikin kayak gitu juga. Aku nggak bikin gimana kayak karena nggak mood saya itu suruh seperti itu. Bukan orang yang apa namanya gini loh saya itu. Iya. Tapi ya tuntutan besok kalau suruh bikin lagi tak bikin. Kegiatan ada ya, draft artikel ilmiah ya nanti bisa jadi draft. Sudah selesai. Kegiatan ada, PPT sampun ada, Oke. draft artikel ilmiahnya Ini ada, boleh kita lihat ya. Ini sudah dibimbing ke, ini belum. Ini berdua. berdua ya, oh gitu ya berduanya. Bimbingan dengan gue, mana aja untuk Bapak mau ke sana, artikelnya. Nanti Besok saya ada, dikirim nanti aja. saya sudah Mas. Iya dikirim ke kita. Bawa, aku sudah belajar. Udah belajar bikin artikel ilmiah ya? Belum Udah. saya. Jadi Jadi Pak, yang ini itu sudah dari luar aja. Sekarang kan banyak ini kan Pak, pelaku budaya pun sekarang dituntut untuk. Oh, karena ini standar ilmiah itu ini. Karena standar untuk jurnal kan seperti ini. Iya. Dan anak-anak harus paham. Dari kecil sudah tahu caranya, metodenya, tinggal isinya nanti Iya. kalau belum tahu kalau suruh bikin seperti ini. Buat Bahasa Inggris nggak? ada Pak. Kamu bahasa Inggrisnya pakai Google Translate ya? Ini anak-anak kebanyakan Google Translate nih. Iya, Nah. jadi Iya, yang bahasa Inggris bukan translate. Kalau Google Translate bahasa Indonesia subjek predikat objeknya yang benar akan dulu. iya. Nanti kamu MD-nya. anunya translate-nya kacau kalau enggak itu. Jadi grammarly-nya nanti dicek. Karena beda Indonesia dengan Inggris tuh grammarly-nya berbeda. Ketika di Indonesia itu MD, di Inggris bisa DM. Iya. Ya nggak apa-apa berada. Iya, yang penting sudah ada. Sudah ada. Iya. Sama satu lagi yang saya lupa habis. Laporan akhir ada ya? Logbook. Nah, ini logbooknya elang Sudah. bapak, itu elang. Sampai bapak sambut ya? Ada berarti ya. Tanda tangannya. Pak Agus ini. Terus tantangan yang terakhir ada loh, ada apa di oh ada. Enak. Nanti logbook ada tanda tangan ya, nanti dicek. Terus logbook berarti ada. Logbook ada, laporan akhir ada, hanya belum dibimbing kita ya. Nah, terus apa ya yang ditanya? Oh iya, ya yang disampaikan Pak Agus itu benar ya, memang kalian harus lebih aktif karena apa? Fasilitas yang ada di kali ya, yang bisa kalian manfaatkan, istilahnya literasi itu 24 jam. Nah, kalian menggunakan apa tadi? Gadget atau dawai. Mungkin yang katakan dawai kalau gitar kan jempol Pak, tik lah. HP itu kan juga jempol, dawai itu dipetik dengan jempol. Gadget kan dipetik dengan jempol juga loh. Nah, itu mungkin disebut dawainya seperti itu. Nah, itu gunakan, manfaatkan, membaca buku di situ banyak. Hanya saja ketika mengambil sumber itu yang akurat, yang akurasinya 100%. Ya, cari sumber yang paling awal, paling pertama ya. Kayak tadi
penduduk dari ya dari ke asing. Kamu belajar plagiarisme juga? Ada SKS-nya Ada nggak sekarang? akurasi Pak ya? Apa ya? Plagiarisme. Plagiarisme. Oh, masuk ke ini Pak, materi bahasa Indonesia. Tapi nggak ada SKS tentang Tidak plagiarisme. ada. Karena begitu formatnya ilmiah ini plagiarismenya yang Iya Pak. rentan. Anak-anak kalau masalah level S1 kan copy paste-nya ngeri. Kamu copy paste sak paragraf-paragrafnya kena kalau plagiarisme. Apalagi sekarang ada robotnya yang diperiksa. Ada penelitiannya. Nah, nanti kamu belajar sendiri plagiarisme. Kalau nggak nanya ibu. Iya. Begitu kamu nulis skripsi nanti besok itu di jurnal Iya Pak. publish juga. Setiap Skripsi jurnal S1. publish itu yang direkomendasikan aja. Itu dicek plagiarismenya. Jadi Oh, dicek dulu ketika dia sama selesai. kampus ya? Jadi sama editor jurnal ya Pak. Jadi lolosnya di sana editor jurnalnya. Oh, sekarang ada profesi editor jurnal karena Iya Pak. kamu bahasa Inggris lebih jelek ya. Yes, sekitar ini saya cukup. Ya, Terima kasih Pak Agus, monggo. Terima kasih banyak Bu Veronica atas tambahannya. Untuk izin saya mohon izin Pak Agus dan Bu Vero, saya sedikit menemukan untuk masalah pilihan. Kalau masalah dan pilihan jangan lupa nanti konsultasi, soalnya saya tahu sendiri konsulnya juga cuma beberapa, hasilnya juga kayak gitu ya, itu saja. Nah, untuk Pak Agus saya matur sembah nuwun secara pribadi dan secara institusi, harusnya bukan Bu Sally, tapi Bu Sally karena kegiatan saya mewakilkan beliau mengaturkan terima kasih banyak. Nanti untuk kedepannya saya mohon izin lagi Pak, misalkan Apa-apa. nanti Kemarin lagi saya sudah ada cerita. anak ITNJ masuk lagi, tapi elektro. Oh iya. Besok masuk bidang LLA kemungkinan ya sama saya. Tapi D3. Kebetulan kan anak-anak kami D3 itu ada 3 lagi. Staf kami di sini sudah mau lulus kayak D3 ini. Nah, ini ada anak MBKM D3 ya sudah nanti tak suruh ke bengkel. Tadi Putri Handayani ya, Nggak tahu siapa tadi. Pak Bagus Gilang kalau nggak salah. Pak Bagus Gilang. Elektro. Ini jadi kan? D3 ya. Yang Jadi vokal itu Pak Tugino. 6 bulan juga ya nanti. Kalau elektro kurang tahu. Oh, jadi kurang tahu ya. Soalnya lapangan nanti capek dia pasti tiap hari ke lapangan. Kalau ini kan duduk di sini enak, tak suruh belajar terus. Pak Tugino tadi. Mungkin itu nanti saya mohon izin misalkan anak-anak kami lebih kekurangan, mimpi kesalahan dan dari kami saya Bu Vero maupun Bu Sari saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Agus. Nanti mohon izin dibukakan lagi pintu. Nggak apa-apa. Ya, ada lagi di sini Pak Agus lagi. Nggak apa-apa. Itu saja gini. Matur sembah nuwun Pak Agus Nata Sutrisna Sarjana Teknik Magister Sains dan Bu Veronica Diana Sanggawati Sarjana Teknik Magister Teknik dan anak-anak yang saya kenalkan saudara Brilian Christopher Rondan dan Mas Ram dan Minyak Sama. Tapi sebelumnya sebelum berakhir acara tolong ini juga ada ditandatangan dulu ya Mas ya. Ya, artinya. Kalau diterbitkan, ini kan hanya masuk ke prodi Bu. Itu ada nggak? Belum sama Oh iya, dimasukkan Pak Agus, Bu Vero, Bu Hendra. Yang ini nanti kualitatifnya kalau simpang di sini itu kamu harus tahu fasenya dulu. Kayak kemarin saya menentukan fase itu karena ada yang mati dahulu sana, mati mendahului yang berkanan itu kan fase tersendiri dari matras. Dalam teknik hitungan dia kan sendiri juga. Nah itu kemudian kontrolnya dari mana? Satu dari derajat kejenuhan, kedua dari tindakan. Selama nilainya itu masih over, berarti kamu harus curiga sama hitungan kamu. Cek rutinnya. Kalau program itu rutin, apa yang kamu lakukan tadi sudah lakukan di rutin. Setelah ini ngecek ini. Kedua, apakah koefisien yang dimasukkan itu terlalu tinggi? Kamu cek juga. Karena untuk simpang itu ada beberapa koefisien loh. Nah, terus kemudian setelah kamu cek semua enggak, ternyata hitungan kamu seperti itu. Diredesain waktu hijaunya. Nah, waktu hijaunya jadi seperti apa? Diubah dulu dibalik hitung waktu hijaunya. Nah, setelah itu kan nanti kondisinya udah bagus atau tidak. Itu usulan kamu misalnya.
hitungan manualnya kok kayak gini, atau kamu survei di lapangan existingnya berapa sih sana pengaturannya, kamu mesti belum tahu melakukannya. Nggak apa-apa, kamu belajar lagi. Kamu praktek skripsi itu juga boleh kok. Tapi kurang kompleks ya skripsi seperti tadi. Transport itu luas mas, nggak cuma di perkerasan, tapi di sistem kayak gini. Sistem Nanti boleh. maksudnya kayak gini. Nanti bisa logistik juga yang baru ngetren itu sekarang logistik juga. Logistik, nah, logistik itu nanti Muncul-munculnya. larinya perusahaan yang membutuhkan banyak. Sudah gini aja. Iya, Pak Agus mau menilai berapa dibulatkan saja Oh, tidak iya. apa, dibulatkan di bawah silakan mau. Berapa di Si sini? S2-nya kan Ah. luas mas, nanti Iya, sini ini itu ada kayak transport bisa Ah, makan oke. sendiri, saking Saya luasnya. dari sini ya. Di itu kan tadi ini saya Sekarang rincikan. kerja di perkerasan, Minta berapa? sistemnya secara Oh, tentang materi. ini. Nanti mendetailnya kalau udah ngambil jurusan itu masuk logistik. Ada Itu sebenarnya. banyak banget perusahaannya Logistik sekarang. itu apa? Pengiriman barang, Logistik itu impor, pengiriman ekspor. barang. Itu berbau ekonomi teknis. Hmm. Tapi menarik karena itu kekinian. Dan itu duitnya banyak kalau bisa masuk Duit. BSD ya Pak ya. Banyak. Yakin mas masuk ekspor impor, jangan kerjanya di Freeport sekarang ya, di sana perusahaannya itu Apalagi ya kamu yang kamu kan kondisi banyak, biasanya orang Batak itu di mana-mana. Kamu belajar yang agak susah pun nanti kalau kerja di sana lebih mudah. Kamu bisa terus narik temenmu ini. Berita aja. Sudah tadi. Oh, udah. Esensinya gimana? Esensi tadi. Tadi Jadi sekarang mahasiswanya yang error gitu dengan metode kayak gini makin berkurang ya. airnya Hilang. oh hilang. Masih ada. Oke. Ya, kuliah beberapa tahun. ada Pak yang menghilang. Kita bilangnya siluman jadinya. Karena tiba-tiba menghilang. Ada. Terus dia Itu bisa kerja. nyusahin prodi ke akreditasi Pak. Iya, tapi fenomena itu. Kalau mahasiswa itu kan apa di level dia menentukan hidupnya biasanya. Iya, akhirnya Banyak ya kasus. kampus mencari opsi terakhir di 2016 yang masih bisa ditolong SKS-nya kekejar, akan kami kejar tapi dilunakkan. Pak. Dia kan sepertinya iya benar. Iya, TA-nya kadang Oh, di sini. waduh nanti juga anak-anak jadi mereka mati bilang. Nah, oke, dia akan jadi bumerang gitu. Nanti kamu kerjanya nggak kompetitif. Sudah itu tuh tadi. Sudah. Kamu iya. tuh Oh, Biro mau mati. setel kencang, kamu push terus ini. Mumpung startnya sudah bagus, di push terus. Iya. Kamu kalau sampai masuk dunia malam terus error gitu kan, nanti kamu lulus itu seperti ayam yang nggak siap taruh. Percaya dirinya rendah, begitu masuk pertarungan. Kamu masuk pertarungan itu rondenya cuma beberapa. Walaupun kamu punya koneksi siapa bos itu, tapi di dalam komunitas kerja itu kamu nggak akan kompetitif sama sekali. Nah di era sekarang begitu kamu nggak kompetitif dia ini. Sekarang eranya seperti itu. Ya perusahaan itu akan cari orang yang kompetitif. Makanya kamu belajar stres itu pas mahasiswa. Push terus aja, stresnya nggak masalah. Kamu masih bisa makan, masih punya duit. Iya. Kamu Kalau kerja besok, stresnya- stres nggak bisa makan, nggak punya uang, Iya, nggak ada yang masih, gaji. sekarang masih minta orang tua masih ya Pak ya. Kalau kerja udah lepas, kamu stres, gak ada solusi. Nggak apa-apa. Kamu push terus sampai kamu lulus. Nanti pas kamu fresh graduate, kamu play pekerjaan, wawancara, energimu tuh masih tersisa untuk kamu fight. Aku kalau jadi HRD orang masuk kerja pendas-pendus gitu ya, tak suruh keluar lagi. Makanya jika bayar lagi itu kan nggak akan Iya. lagi. Iya, nggak ada semangat. Itu ya. Oke, mantan terima kasih Pak Agus. Soalnya ini anak ini nggak akan ketemu saya lagi, bisa udah dari sini ya. Bukan Masih, Pak. ketemu Pak, ketika Bapak sukses, kita sukses nanti ketemu Pak. Nggak apa-apa. Oke, Oke. terima kasih banyak Pak Agus, Bu Vero, dan Mas Elang maupun Mas Brilian. Acara karena tadi dibuka dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Doa menurut aku dan kepercayaan masing-masing. Kita selesai, matur sembah nuwun bagi semuanya. Acara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Monggo didahar lho Bu. Iya Pak, terima kasih banyak. Ini Bapak karena sudah mau, loh udah setengah Harus mau tindak Iya. kegiatan itu kan? Saya tak mendahului ya. Iya, nanti kami izin pulang nih Pak. Nggak apa-apa. Iya. Seperti kantor sendiri nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah di kantor itu bagus. namanya nggak sopan Pak kamu. Nggak apa-apa. Saya Nanti tahu. anak-anak udah tahu caranya ngurus ruangan. Siap Pak. Mandikan. Ya, nanti tolong diberesin semuanya ya. Perginya nanti aja nggak apa-apa. Oh, Kalau iya, mau Pak. mobil-mobil. Iya Bapak. Iya. Iya. Saya paling sama anak. Saya mau ini, mau ada Oh iya. kegiatan. Ya, monggo monggo. Iya, jadi Pak Agus. Iya, iya, Nanti kami izin. Iya. Iya. Terima kasih. Ya, ya.